Lo pernah ngerasa marah berlebihan, tersinggung dikit langsung meledak, atau ngerasa kosong padahal hidup lo kelihatannya baik-baik aja? Bisa jadi itu bukan lo yang sekarang yang bereaksi, tapi bagian dari diri lo yang dulu, diri lo waktu kecil, yang sering disebut inner child. Inner child bukan konsep spiritual mistis, bukan anak kecil imajiner yang hidup di kepala lo. Ini adalah bagian emosional dari diri lo yang kebentuk sejak lo masih kecil. Semua pengalaman masa kecil, baik maupun buruk, ngebentuk cara lo ngerespon hidup hari ini. Dan kalau lo nggak sadar soal ini, inner child lo bisa ngendaliin reaksi lo tanpa lo sadari. Nah, waktu kecil, semua yang lo alami terekam kuat di pikiran bawah sadar lo. Bahkan, hal-hal kecil kayak dimarahin cuma karena tanya berkali-kali, itu bisa bikin lo tumbuh dengan keyakinan bahwa nanya itu nyusahin orang. Padahal, nanya itu hal paling penting buat tumbuh dan berkembang. Tapi, bayangan masa kecil itu ngebentuk cara lo mikir sampai sekarang. Itulah kenapa inner child bisa ngaruh besar ke hidup dewasa lo. Sekarang, lo mungkin sering ngerasa berjuang keras supaya semua orang suka sama lo, supaya nggak ditinggalin, supaya lo selalu dianggap baik. Tapi kalau lo gali lebih dalam, itu semua muncul dari ketakutan ditolak yang udah lo rasain sejak kecil. Ketika lo cuma dianggap anak baik, kalau nurut, diem, gak bikin repot. Padahal sebagai manusia, kita punya hak buat ngerasain semua emosi, termasuk marah dan kecewa. Tapi dulu, itu semua dianggap salah. Inner child yang belum dipeluk akan terus cari cara buat bilang, gue ada loh. Bisa lewat marah yang meledak, bisa lewat rasa kosong yang gak bisa lo jelasin, atau lewat capek yang gak hilang-hilang meski lo udah tidur cukup. Nah, yang menarik, banyak dari kita ngerasa luka masa kecil itu bukan urusan penting. Tapi bayangin gini, lo punya luka fisik kecil yang gak dirawat. Awalnya cuma lecet, tapi karena terus digesek, lama-lama jadi infeksi. Luka emosional juga gitu. Kecil gak berarti ringan, apalagi kalau gak pernah disembuhin. Healing itu bukan ngeratain masa lalu, tapi ngajak bagian diri kita yang tertinggal buat jalan bareng ke masa depan. Kadang perlu tangis, kadang perlu diam, kadang cukup dengerin diri sendiri. Kadang, tanpa sadar, inner child yang belum sembuh bisa nyetir cara kita jalanin hubungan. Mungkin lo ngerasa gak aman kalau pasangan lo gak bales chat cepat, atau lo terlalu takut buat deket sama orang karena takut ditinggal lagi. Itu bukan cuma soal cinta, itu luka lama yang belum pulih. Lo bisa aja tumbuh di keluarga yang gak nunjukin afeksi, jadi sekarang lo bingung cara nerima cinta yang sehat. Atau sebaliknya, lo jadi terlalu nempel karena lo takut banget kehilangan. Semua itu ada akarnya, dan akarnya ada di masa kecil. Luka masa kecil juga bisa nyamar jadi ambisi. Lo kerja keras bukan karena lo cinta kerjaan lo, tapi karena lo takut dibilang gak berguna. Lo capek banget ngejar validasi, karena dulu cuma dipuji pas dapet nilai bagus. Inner child lo ngira, gue harus sempurna biar diterima. Padahal hidup bukan tentang jadi mesin, tapi tentang jadi manusia. Dan manusia, ya wajar kalau capek, wajar kalau salah, wajar kalau nggak tahu semuanya. Saat lo mulai sadar, lo bisa pelan-pelan kerja dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Banyak orang ngerasa awkward atau nggak nyaman pas lagi kumpul bareng orang banyak. Kadang ngerasa minder, takut ngomong, takut dibilang salah. Itu bisa jadi karena dulu lo sering dibungkam atau direndahin waktu ngomong.
Jadi sekarang, inner child lo bilang, mending diam aja deh, aman. Tapi, kalau lo terus dengerin rasa takut itu, lo nggak akan pernah bisa nunjukin diri lo yang sebenarnya. Pas lo mulai nyadarin itu, lo bisa mulai ngerangkul diri lo yang pengen didengerin, pengen didukung, pengen dianggap penting. Lo bisa kasih ruang buat diri lo ngomong tanpa takut dihakimi. Kadang lo ngerasa nggak cukup keren, nggak cukup cakep, nggak cukup pinter. Itu muncul dari suara-suara lama yang pernah lo dengar. Mungkin dari orang tua, guru, teman, atau bahkan media. Inner child yang tumbuh dalam lingkungan penuh tuntutan bisa ngerasa identitasnya cuma valid kalau sesuai standar orang lain. Tapi sekarang lo bisa bilang ke diri lo, gue nggak harus jadi kayak mereka. Gue cukup jadi diri gue. Dan percaya deh, pas lo mulai nerima diri lo seutuhnya, lo bakal ngerasa lebih ringan, lebih bebas, lebih jujur. Kalau lo pernah punya masa kecil yang penuh tekanan, gak berarti lo rusak. Justru lo kuat karena lo bertahan. Tapi sekarang, waktunya bukan cuma bertahan, tapi mulai nyembuhin. Lo boleh banget ngomong ke diri lo sekarang, gue udah cukup berusaha. Sekarang gue mau belajar pelan-pelan buat hidup dengan tenang, tanpa harus terus lari dari bayangan kecil itu. Dan lo gak perlu sempurna buat mulai. Buat lo yang ngerasa belum siap buat ketemu masa kecil lo, gak apa-apa. Healing itu bukan lomba. Gak ada target, gak ada deadline. Tapi yang pasti, langkah pertama itu cuma satu. Niat buat mulai dengerin. Dengerin perasaan, dengerin tubuh lo. Dengerin kenapa lo tiba-tiba pengen nangis waktu lihat anak kecil dipeluk ibunya. Kadang, jawaban atas rasa sakit lo hari ini bukan di depan, tapi di belakang, di masa kecil lo. Inner child bukan buat disalahin, tapi buat dipeluk. Dia cuma pengen didengerin, dimengerti, dan dikasih rasa aman. Saat lo berani hadapin, lo bakal ngerasain kelegaan yang beda. Kayak akhirnya bisa napas lega setelah sekian lama nahan beban yang gak kelihatan. Inner child lo gak minta lo jadi sempurna. Dia cuma minta lo hadir. Lo yang sekarang, yang dewasa, yang sadar. Peluk diri lo sendiri, ngomong dari hati. Sekarang gue di sini, dan gue sayang sama lo. Jadi, mulai hari ini, yuk temuin dan peluk lagi versi kecil dari diri lo. Karena lo pantas sembuh, lo pantas tenang.